Pak Leonardi sudah sesuai aturan. Bahkan sebelum tanda tangan, bikin surat ke atasan. Lisan dulu, Pak, boleh nggak ini tanda tangan? Boleh, baru bikin surat lagi. Kita harus jelasin. Atasannya siapa? Atasan ya waktu itu Menhan. Menhan Artinya itu sebagai kuasa anggaran, pengguna anggaran. Iya, Menhan waktu itu. Menhannya Pak, siapa? Pak Ramizat. Ramizat Yakudu. Nah, Menhan waktu itu kan melaksanakan perintah ini. Sebenarnya nggak salah juga, Menhan. Ini melaksanakan ini. Ini kan akar masalahnya. Ini perintah Jokowi ini. Ya. Ini akar masalah. Yang bermasalah ini, kalau yang saya coba pahami adalah dari sisi besaran anggaran yang di markup itu. Gini, secara gila-gilaan, ugal-ugalan. Nah, ini kalau Abang mengatakan nggak ada itu seperti gitu-gitu, kenapa saya katakan berat? Iya. Ini yang mengatakan kerugian itu BPKP. Begini saya jawab. Bahkan tanda petik Indonesia seperti dihukum di Singapura. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang X Napi Diskursus Net. Kita akan bersiniar tentang dugaan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Ini nggak main-main, kasusnya tentang pengadaan satelit di orbit, di slot orbit 123 Bujur Timur, plus pengadaan peralatannya user terminal. Kejaksaan Agung pada 2016 menyelidiki kasus ini dan menengarai ada dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangkanya 3 orang. Satu diantaranya orang Indonesia. Dia adalah Laksamana Muda Leonardi. 2 lainnya warga negara asing. Ada persoalan yang mengikuti ketika Laksamana Muda Leonardi ini sudah ditahan itu lebih kurang 7 bulan. Dan belum ada kejelasan kasusnya di pengadilan kan, katakanlah gitu. Nah, jadi kita akan membincangkan ini dari konteks kepastian hukumnya dan juga dari konteks potret besar kasus pengadaan satelit itu. Tapi sebelum berangkat bersiniar, silakan Sobat TN untuk mengikuti akun TikTok kami di @diskursusnetwork. Sobat TN, saatnya sekarang saya memperkenalkan sesiapa aja yang bersama di sini. Di sebelah kanan saya tidak asing lagi, sejawat plus juga pakar psikologi forensik, Mas Reza Indragiri Amriel. Assalamualaikum. Sebelah kiri saya ada Bang Rinto Maha. Beliau adalah penasihat hukum dari tersangka Laksamana Muda Purnawirawan Leonardi. Siap. Betul kan ya? Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berangkat ya kita ya? Siap. Ke Mas Reza dulu nih. Karena hubungannya dengan katakanlah nasib Laksamana Muda Purnawirawan Leonardi. Udah 7 bulan ya, sekitar 7 bulan ditahan tanpa, ya kita belum mendengar kapan Kejaksaan Agung akan membawa ke proses yang lebih lanjut di pengadilan. Nah, apa dampak psikologis ya Mas dari sisi ilmu psikologi forensik? Awam pun saya yakin bisa memandang bahwa ketidakpastian itu mendatangkan tekanan batin. Apalagi kalau Laksamana Muda Leonardi ini sampai detik ini tetap meyakini dirinya tidak bersalah. Atau karena sudah mengakui, bertobat bersalah. Tidak ada istilahnya gini, tidak ada kerugian negara, tidak ada sepeser pun. Tidak mengakui perbuatannya. Tidak mengakui karena memang beliau tidak menerima apapun. Apalagi kalau begitu. Jangan salah, mudah-mudahan tidak nih ya. Walau bagaimanapun saya tetap berharap beliau dalam kondisi sehat. Sehingga siap menghadapi proses hukum. Tapi maaf nih, itu. Kalau haruslah dibandingkan antara populasi tahanan, napi, dan sejenisnya dibandingkan dengan populasi umum, kasus begini itu lebih tinggi di situ. Di situ tuh tingkat begininya lebih tinggi, Mas. Mudah-mudahan tidak. Itu untuk menunjukkan betapa berada di situ, sekali lagi memunculkan guncangan psikologis yang amat sangat. Harusnya kalau pakai refer to peraturan, saya nggak tahu apakah itu KUHP atau apa ya, itu harusnya berapa lama sih ditahannya itu sampai kemudian harus naik lagi ke proses yang selanjutnya? Ini kan di narasinya kan katanya ini pengadilan militer, ya. Berarti hukum acaranya militer. Ini kan sudah lewat 200 hari, Ankum sudah lewat, ini sekarang pengadilan, katanya pengadilan. Saya udah hitung sama teman-teman,
Dan saya juga tanya sama jaksanya. Pak Leo itu telah ditahan ya. Jaksanya maksudnya auditor militer? Atau Jampit Mil. Jampit Mil. Ya, Pak Leo itu kadang dipanggil namanya Pak Leo. Ya. Pak Leo itu ditahan sejak kalau nggak salah 23 Juni 2025. Masa penahanan Pak Leo itu berakhir di bulan depan, tanggal 22 Maret. Ya, sampai hari ini belum ada sidang. Ya, kapan sidangnya saya juga nggak tahu. Jadi karena apa seperti ini saya juga bingung. Ini kok lama sekali sidangnya. Ya, Nadiem aja menteri kemarin duluan Pak Leo tuh tahap 2. Itu udah sidang berkali-kali. Ini nggak ada sidang. Jadi sebetulnya dari pihak penasihat hukum ingin agar Pak Leo ini segera disidang atau buying time dengan harapan sampai akhir masa penahanan habis? Begini, kalau penahanan itu kan masa penahanan kan bukan berarti selesai persoalan. Kalau saya secara tegas mengatakan Pak Leo di sini tidak dapat dianggap bahwa dia pelaku tindak pidana. Karena satu, tidak ada negara dirugikan, belum ada pembayaran, tidak ada vendor menerima keuntungan. Ini ya, yang saya bayangkan kalau begitu arahnya berarti memang sebaiknya sidang sesegera mungkin kan gitu ya? Kita siap sidang, kita sangat siap sidang. Karena saya yakin ya dengan bukti-bukti yang disampaikan itu, yang paling telak adalah tidak ada bukti kerugian material. Catat, tidak ada bukti kerugian material. Tidak ada, ya. Dan tidak sampai hari ini. Mungkin Pak Leonardi satu-satunya tersangka yang rumahnya tidak digeledah, tidak dilakukan penyitaan, entah rekening, entah aset-aset. Silakan mereka lihat sendiri rumahnya bagaimana. Ya, jadi ini ceritanya orang jujur dijadikan tumbal kambing hitam. Itu yang saya lihat. Menurut Bang Rinto gitu ya? Iya, karena memang udah saya pelajarin faktanya. Ini nggak ada kita bicara mensreah itu terlalu jauh. Ini tidak ada kejahatan. Kan Pak Leonardi, Laksamana Muda Purnawirawan Leonardi, pernah mengajukan pra-peradilan untuk status penersangkaan dirinya itu ya, ke PN Jakarta Selatan. Tapi kemudian Hakim Tunggal Abdullah Fandi kalau nggak salah namanya. Iya, betul. Ya, itu tidak menerima permohonan itu dengan basis argumen bahwa pemeriksaan dan pengadilan atas tersangka itu adalah jurisdiksi peradilan atau mahkamah militer. Karena pada saat 2016 ditersangkakan itu 2025 tersangka 2025. Itu kejadian korupsinya itu 2016 katanya gitu ya. Itu statusnya adalah prajurit aktif, tentara aktif kan. Makanya mutlak absolut itu wilayah jurisdiksi peradilan militer. Setuju nggak, Bang Rinto? Saya lihat itu kan ranah debatable. Ya. Sekarang kapan dugaan tindak pidana itu terjadi? Katanya 2016 aktif. Oke, kita ikutin cara berpikir mereka. Ya. Tapi pertanyaan saya sederhana nih. Ya, kapan mereka tahu itu ada dugaan tindak pidana? Kan setelah ada tempus deliktinya ya. Setelah adanya perhitungan kerugian negara dari BPKP itu 2021, ya 2021 itu Pak Leo sudah bukan lagi dinas, udah purna, ya ini kan tuduhannya katanya di sini. Sekarang kenapa nggak dari 2000 kan mekanisme sistem audit keuangan negara di Indonesia di Republik ini setelah tahun anggaran berjalan lewat baru diaudit. Kan begitu. Kalau mau ditemukan di sini pelanggaran harusnya di situ. Tapi ini kan enggak. Setelah masa purna udah pensiun di 2021. Itu pun karena adanya gugatan yang ada di Singapura. Anggaplah debatable. Tapi dari Pak Leo sendiri dan tim penasihat hukum ingin sebetulnya Bapak ini sidangnya di mana? Di militer atau di peradilan umum dong. Peradilan umum. Iya, harusnya karena sudah pensiun. Tapi kan PN Jaksel itu, Hakim Tunggalnya bilang bahwa status pensiun itu tidak membatalkan jurisdiksi peradilan militer. Begini, mereka waktu itu Jampit Mil melakukan eksepsi. Ya, di dalam kamus hukum acara kita, eksepsi itu kan tidak dikenal di dalam pra peradilan. Itu hakim kasih putusannya
Itu eksepsi dikabulkan. NO katanya. Itu kurang pas. Karena ini kan sebenarnya kalau saya bicara faktanya, paleo itu sudah purna. Ya. Di 2021 kan katanya diaudit, di situ ada dugaan tindak pidana atau kejahatan yang dituduhkan. Dan ternyata basis data mereka adalah potensi loss karena adanya gugatan di Singapura. Lalu digugat lagi ke Paris, ya aset embassy kita. Itu Indonesia menang loh. Jadi istilah potensial loss itu tidak berlaku dalam perkara ini. Jadi makanya tadi saya bilang sebenarnya lucu kalau kita bicara bahas mens rea itu terlalu jauh. Kalau misalnya ada di situ dugaan tindak pidananya, ada pembayaran, ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, dia mengalir uang katanya. Ini tuduhannya kan tuduhan serius nih, merampok uang negara 300 miliar. Bisa nggak sendirian ini? Nah ini kan tuduhannya serius, tapi pelakunya yang dituduh tersangkanya adalah seorang diri. Nah ini kan jadi aneh gitu. Jadi Bang Nito ingin bilang tidak ada yang disebut actual loss, potential loss, nggak ada juga kan itu? Gini, jangankan actual loss, potential loss saja itu sudah tidak bisa lagi. Karena apa? Indonesia menang di sana di pengadilan Paris. Ya, kalau kita mengacu ke aturan norma, putusan MK nomor 25 tahun 2016. Kerugian negara yang disebut dalam kata dapat di pasal 2 Undang-Undang Tipikor adalah nyata, aktual loss. Bukan potensial loss, bukan dikira-kira ini ada kerugian segini baru ditetapkan tersangka. Ya. Nah, saya penasaran dengan pengadilan di Paris itu. Ya. Apakah itu yang dimaksud dengan kabarnya mau dibawa ke arbitrase internasional? Itu lain lagi. Arbitrase internasional dengan pengadilan Paris yang sudah memutus. Itu sama, satu kesatuan. Kalau mereka udah kalah di Paris, sebenarnya udah nggak ada lagi. Di arbitrase internasionalnya? Iya, sebenarnya nggak ada lagi. Itu kan pengadilan di Tribunal Paris, itu kan eksekusi. Ya, mereka Navajo dalam hal ini mau coba ambil agar dia tidak rugi. Dia ambil aset kita biar bisa dikuasai, bisa dijual atau mungkin dimiliki, biar dia nggak rugi di situ. Itu udah kalah. Indonesia menang di situ. Kalau menurut saya nih, Bang. Iya. Tentang yang Abang sebut sebagai Navajo kalah itu. Iya. Itu lebih karena Navajo itu salah mau ngambil aset. Iya. Aset yang terlindungi oleh hukum diplomatik yang nggak boleh. Iya. Kalau mau ngambil yang lain silakan. Misalnya nih, Mas Ihsan. Indonesia punya pom bensin di Paris. Punya koperasi di Paris, punya gudang MBG di Paris. Itu boleh. Tapi karena yang mau diambil oleh Navajo ini adalah aset-aset diplomatik, ya jelas dong. Yang namanya diplomatik nggak bisa diambil begitu. Nah. Ada katakanlah semacam kekebalan. Gitu. Jadi pemaknaannya menurut saya itu. Bukan karena Navajo-nya seperti Abang katakan tadi, tetapi lebih karena salah mau ngambil barangnya. Kalau ambil barang yang lain, perkiraan saya nih, akan masuk itu barang. Artinya akan bisa diambil. Tapi karena yang mau diambil adalah aset-aset diplomatik, siapapun negaranya pasti akan Bentar, saya tanggapin dulu soal itu ya. Iya. Barang mana atau aset mana yang bisa diambil di luar negeri? Itu kan semua hanya aset diplomatik. Iya. Bisa nggak Navajo datang ke Indonesia ambil aset kita di Indonesia? Oh, ya nggak bisa, nggak mungkin. Itu nonsen. Jadi artinya bayangan Indonesia akan rugi itu nggak ada, itu nol. Ya, harusnya putusan arbitrase yang di Singapura itu tandingannya adalah melakukan upaya hukum perdata. Di Indonesia kita kan ada pengadilan kita punya kekuasaan kehakiman, kita punya Mahkamah Agung, ya ada Jaksa Agung, di sini mainkan. Ya, artinya kalau mereka udah di sana nggak bisa, artinya sama sekali tidak ada harapan mereka bisa merampas. Saya tidak punya pretensi sebetulnya sama sekali untuk apakah itu memenjara Pak Leo atau membebaskan Pak Leo. Saya tidak punya arah ke situ, Mas. Tapi kalau tadi Abang menyebut bahwa tidak ada actual loss, potential loss nggak bisa dipakai karena tidak sesuai dengan definisi dari kerugian gitu ya. Ada ini pemberitaan yang mengatakan bahwa menurut perhitungan BPKP
Itu pekerjaan ini sudah mengakibatkan kerugian sebesar 21,3 juta dolar. Iya. Dari yang semestinya proyeknya itu hanya 1,9 miliar. Iya. Itu kata BPKP. Itu di media mana? Kompas. Begini, Berarti actual loss. Enggak. Bahkan bukan potential loss, ini actual. Saya gini, ini saya jelaskan. Ini saya sama Kompas TV, teman-teman media, saya sudah naikkan. Sudah? Hak jawab saya. Oh. Saya sudah kirimkan langsung, saya to the point, saya by data. Ya, audit perhitungan BPKP LHP-nya itu sudah saya kasih. Ya, jadi begini, ini mungkin redaksionalnya. Tapi kalau ke substansi perkara, saya hafal bahkan. Ini ada 57 halaman LHP ini. Halaman 54 ada diksi, ada narasi potensi kerugian karena gugatan. Itu di halaman 54. Ya, karena gugatan yang di Singapura. Ini halaman lucu 54. Lagi. Ya. Coba buka lanjut. Di halaman 54. Jadi begini, di Singapura, ya, di Singapura 54 kalau nggak 55 ya. Di Singapura ya, gugatan Navajo itu tidak sampai 21 juta dolar. Ya, karena barang yang mereka sudah kirim lalu di-COP oleh orang yang tidak berwenang, si A, si B, si C itu 4 kali. Jadi sebenarnya proyek ini belum dianggap ini sudah selesai oleh Paleo. Karena belum ada berita acara penyelesaian pekerjaan. Belum ada surat perintah membayar, belum ada diaudit di sini. Ya. Ini baru 4 kali. Saya akan tanya belum total tentang itu. Apa? Iya. Ruwetnya kasus dulu ya. Iya. Nanti, tapi saya pengen potong dulu. Iya. Ketika Tribunal Pengadilan Negeri Paris katakanlah itu sudah memutus memenangkan Indonesia, tidak ada apa yang disita yang dimintakan oleh Navajo. Iya. Kenapa kasus di Indonesia masih jalan? Itulah yang menjadi saya aneh ya. Harusnya dengan situasi seperti itu kan harusnya pertama yang saya lihat. Itu mengikat nggak ini gejala psikologisnya ya. Ini gejala psikologisnya. Harusnya kejaksaan itu kan kalau Indonesia menang di sana harusnya senang dong. Wih, kita udah menang loh di Paris. Harusnya begitu. Kalau diumumkan ini kan nggak ada. Ini cuma satu berita nih di Kompas. Itu juga saya bagiin. Dan saya viralin juga di media-media yang lain bahwa Indonesia udah menang. Jadi maksud saya gini. Sebenarnya terlalu jauh kita bicara mens rea. Kalau yang saya perhatikan, ini kejahatannya juga nggak ada. Harusnya Pak Leonardi itu, ya, jangankan ditahan, dijadikan tersangka saja tidak layak. Itu harusnya dibebaskan. Ya, ini kejahatan yang tidak ada. Jadi tuduhan yang mengada-ngada, itu yang benar. Jadi abang ngelihat ada apa di balik ini? Kalau ternyata seperti tadi itu, ada politik apa yang katakanlah bisa menaklukkan ini semua, yang putusan pengadilan Paris nggak dianggap, katakanlah begitu dan lain-lain, bahwa di sini proses hukumnya masih jalan. Ada apa? Ini kan namanya strategi hukum, ini namanya siasat hukum. Tapi yang saya lihatnya siasat ini sangat keji, ya, keji, zalim. Karena apa? Orang yang jujur, orang yang hidupnya seperti itu sederhana. Siapa yang keji, siapa yang zalim? Ya, kejaksaan lah. Ya, karena harusnya, ya, kalau dengan kondisi seperti ini, Indonesia kan mampu untuk melawan Navajo. Ya, kan putusan perdata lawanlah dengan upaya hukum perdata, bukan dikondisikan dengan hukum pidana. Kita kan menganut asas bahwa hukum pidana adalah ultimum remedium. Premiumnya yang mana? Premium administrasi perdata. Nah, kembali ke pertanyaan abang tadi. Harusnya, ya, kalau seperti ini, sebenarnya ada solusinya. Di pengadilan, upaya pendaftaran dari Navajo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu dibatalkan, kan bisa lewat Mahkamah Agung. Artinya dimanapun Navajo mau menggugat aset kita itu nol. Karena apa? Yurisdiksi kita kan sudah buat satu putusan bahwa Navajo di sini ada dalam istilah uang prestasi. Yang mana uang prestasinya? Dia tidak memberikan jaminan pelaksanaan 5%. Ya. Dia tidak sepenuhnya 100% menyelesaikan pekerjaan.
Dan barang-barang yang dibuat itu, ya barang-barang yang dikirim tidak sesuai dengan perjanjian. Dan itu bukan salahnya Pak Leo. Pak Leo di situ statusnya hanya pejabat pembuat komitmen, bukan pemeriksa barang. Makanya, udah sampai di sini, ya. Rasanya kontekstual kalau saya tanya nih. Ya. Saya pengen membuat Sobat TN lebih paham ceritanya, kasusnya. Disebut-sebut Navajo, mungkin bingung Navajo apa gitu. Makanya sekarang saya minta deh, Bang Rinto, secara singkat memaparkan tentang posisi kasusnya bagaimana sih, apa gitu. Jadi yang kita tahu kan dari pemberitaan itu juga kalau orang ngerti, karena bahasanya juga sulit tuh. Iya, betul. Tindak pidana korupsi pengadaan satelit untuk slot orbit 1, 2, 3 derajat BT, bujur timur. Iya. Bingung orang. Plus pengadaan user terminal, bingung lagi orang di proyek itu. Jadi ya apa ini sebenarnya? Itu satelit apa? Biar gampang, biar paham nih Sobat TN-nya nih. Ya, kalau secara teknis kan pas saya yang jawab, tapi itu pengadaan satelit untuk kepentingan keamanan nasional kita. Jadi penting banget kan satelit penting, ini penting banget. Nah, jadi program itu tadi kan sudah disetujui, ya. Awalnya di tahun 2015 di bulan Desember, di tanggal 15 sudah ada perintah dari diskresi dari presiden terdahulu. Siapa nih presidennya waktu itu? Joko Widodo. Oke. Ya. Apa isi perintah atau diskresi? Laksanakan penyelamatan satelit. Karena waktu itu satelit Indonesia yang di Sulawesi itu dia bergeser di orbit, mungkin ada kerusakan teknis dan lain-lain. Ya, akhirnya disewa. Ini mau pengadaan satelit untuk mengganti satelit yang melenceng dari orbit. Iya. Lebih ngerti nih jadinya. Di situ ya pertama ya, akhirnya disewa lah yang untuk mengisi slot itu sewa. Nah, kasus yang kita bicarakan ini adalah membangun dari awal baru. Waktu itu sudah disepakati pemenangnya adalah secara teknis kualifikasinya adalah Airbus. Untuk satelitnya. Untuk satelit yang di atas. Yang di udara, di angkasa yang itu. Yang di atas, yang angkasa. Yang di bawah, aset terminalnya namanya Navajo. Ini subkontrak. Ada juga yang mengawasi itu konsultannya. Nah, yang ini konsumen dia ngirim 5%, dia jaminan pelaksanaan. Yang ini enggak. Ya. Saya nggak bela Navajo ini. Ya. Yang saya sayangkan Kejaksaan Agung di sini ya terlalu, saya bilang tuh keji. Ini orang yang nggak pas dijadikan tersangka. Karena dia jujur di Tapi sini. peristiwa pidananya menurut Abang ada nggak? Nggak ada. Kita kalau mau bicara peristiwa ini nggak ada. Akhirnya begini, diperintahkan oleh Presiden waktu itu, ya, untuk melaksanakan slot pembangunan satelit, ya. Nah ini nggak ada. Akhirnya berjalan, yang ini mengadakan ini nih Bang, yang aset terminalnya. Inilah namanya Navajo. User terminal. Iya. Navajo ini tidak memberikan jaminan pelaksanaan. Sampai hari ini Pak Leonardi tidak pernah menganggap pekerjaan dia ini selesai. Tapi Pak Leo dijadikan tersangka. Dan ingat Bang, Pak Leonardi lah yang pejabat yang minta agar ini diadendum. Ini malah dia yang jadi tersangka. Saya linkkan dengan yang saya baca. Iya. Bahwa tudingan kejaksaan kepada Laksamana Muda Leonardi adalah satu, tentang penetapan Navajo itu tidak sesuai dengan proseduralnya. Iya. Jadi tidak dengan pengadaan barang dan jasa itu tidak sesuai itu. Enggak maksud saya nggak masuk situ. Navajo itu tidak konsekuen sesuai dengan kontrak. Ya. Tapi begini, yang menetapkan pemenang dari semua ini bukan wewenangnya Pak Leonardi. Benar. Tapi kejaksaan saya baca itu tuh, basis argumen 1 itu. Oh iya, ini ada saya pegang. Iya. Seolah-olah Pak Leonardi yang menetapkan pemenang. Enggak wewenangnya. Karena Pak Leo itu bukan pejabat yang berwenang. Karena Pak Leo itu hanya pelaksana, bukan pembuat kebijakan. Dia eselon 1B. Kemudian Pak Leo itu dalam konteks yang tadi itu ya. Iya. Apalagi ya selain tadi tidak sesuai dengan tanda tangan kontrak. Sebelum ada anggaran. Agreement-nya itu Pak Leo yang tanda tangan dengan Navajo, pihak Navajo. Iya. Nah, itu yang kemudian ternyata ditelisik tidak ada pos anggaran resmi Kementerian Pertahanan untuk proyek ini. Bentar sampai situ dulu, biar kita nggak terputus ya. Ini Bang Riza, Bang Ihsan.
Nih, Ini apa nih? ada arahan presiden. Ini anggarannya belum ada nih, 15 Desember. Ya. Apa bunyinya di sini? Selamatkan slot. Ini anggarannya belum ada nih. Pastikan agar tidak ada kehilangan kesempatan dalam memastikan dunia bahwa Indonesia mampu mengelola slot orbit. Ya. Ini arahan siapa nih? Arahan presiden. Ya, itu dasar hukumnya. Diskresi dari presiden. Ya. Jadi betul saat itu belum ada anggarannya. Iya, itu di penyewaan. Nah, ini yang dituduhkan kan katanya ditanda tangan. Saya kan catat tuh tuduhan Jampit Mill, ya. Ditanda tangan 1 Juli 2016. Juli, ya. Faktanya, saya punya fakta. Pak Leonardi tanda tangan Oktober 2016 setelah disetujui dari DPR, disetujui dari Kementerian Keuangan. Oh, DIPA-nya itu ya? Iya, DIPA, perubahan DIPA itu udah keluar di situ baru tekennya. Memang benar ada 1 Juli itu, tapi bukan ditanda tangan Pak Leo. Lebih tepat ada tim unit pengadaan itu Farab. Belum ditanda kontrak, belum tanda tangan. Nah, artinya di sini Pak Leonardi sudah sesuai aturan. Bahkan sebelum tanda tangan bikin surat ke atasan. Lisan dulu, Pak, boleh nggak ini tanda tangan? Boleh, baru bikin surat lagi. Kita harus jelasin. Atasan siapa? Atasan ya waktu itu Menhan. Artinya sebagai kuasa anggaran, pengguna anggaran. Iya, Menhan waktu itu. Menhannya Pak, siapa? Pak Ramizat Tiakudu. Nah, Menhan waktu itu kan melaksanakan perintah ini. Sebenarnya nggak salah juga Menhan. Ini melaksanakan ini. Ini kan akar masalahnya. Ini perintah Jokowi ini. Ya, ini akar masalah. Lalu kalau ada masalah harusnya selesaikan. Tapi enggak, semua cuci tangan. Ya, udah mana kambing hitam ya, mana yang mau ditumbalin. Kan itu cerita sekarang. Nah, itulah yang membuat Pak Leo 36 tahun mengabdi bagi negara ini. Ya, bahkan beliau, saya dengar cerita dari beliau, nganter kapal perang dari Belanda ke Indonesia. Ya, artinya gini, orang jujur di Indonesia ini negara ini masih mau orang jujur kerja nggak? Masih berharga nggak kejujuran seseorang? Sampai hari ini, Bang, Pak Leonardi masih tinggal di rumah dinas. Tunggu Bang, saya potong dulu. Iya. Di posisi kasusnya, di proyek itu ya. Iya. Pak Leonardi itu sebagai pejabat pembuat komitmen. Iya. Bawahan dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Iya. Pak Menteri Pertahanan Riamizat Tiakudu. Iya. Artinya cuma sekadar melaksanakan perintah. perintah. Ada sprintnya. Nah, itu selain sprint apa lagi tuh? Terdokumentasi nggak perintah-perintah dari pengguna anggaran? Ada dong. Dari kuasa pengguna juga ada. Pak Leonardi itu hanya Abang statusnya, kan itu? Enggak, hanya statusnya itu ketua 2. Bukan ketua umum. Jadi maksud saya gini, ya, kalau bicara dasar hukum yang tadi sewa, ini kan yang kita bicarakan ya. Kan tuduhannya katanya anggaran belum ada. Ini diskresi, ini payung hukumnya. Ini kan perintah presiden. Nah, terus ditandatangani kata 1 Juli itu salah, saya bantah. Saya punya fakta ditandatangan Oktober 2016. Yang terakhir Bang, soal katanya kerugian negara, soal 20 juta, itu salah. Yang benar, gugatan dari Napai kan 4 kali baru ngirim barang. Itu 10 jutaan sekian. 10,5 kalau nggak salah. Putusan yang di Singapura. Makanya kan belum pasti. Kalau angka 29,9 juta dolar. Karangan mereka, hayalan mereka. Mereka itu siapa? Ya, kejaksaan. Oh, kejaksaan. Iya. Sama auditor BPKP itu. Itu lagi menghayal semua itu. Ya, kalau putusan sekarang kan harusnya pasti nih dari pengadilan Singapura bunyinya 10,5. Bukan 29,9 juta bukan dolar. 20 juta. 20,8 juta dolar. Ah, itu audit BPKP karena kontrak malah gini, malah fakta yang benernya itu anggaran dulu 29, sekian juta. Itu dipotong sama Pak Leo biar negara nggak dirugikan. 8 item dihapus sama dia. Semula 34,1. Akhirnya dipotong jadi 29,9. Iya, biar Abang tahu itu yang motong Pak Leonardi. Ya, perubahan angka ini kan katakanlah Pak Leo ingin meyakinkan dunia bahwa alih-alih memarkup, saya justru melakukan koreksi nih. Iya. Begitu kan? Ya. Betul pemaknaannya. Habis dikoreksi, dia jadi tersangka. Iya. Karena ada meterainya aja. Itu karena ada tanda tangan dia, ada meterainya. Ya. Harusnya kalau kita bicara yuridiksi nih ya, gugatan Napayo itu kan berlaku menurut asas kita ya, yuridiksi kita. Kan ini meterainya kan 6.000.
Ya, perjanjian atau kontrak dibuat di Indonesia, bukan di London, bukan di Jerman, ya, bukan di Berlin. Ini di Indonesia, di Jakarta. Artinya taat terhadap aturan yang berlaku pada yurisdiksi kita. Materinya 6.000. Nah, jadi kalau mau menggugat harusnya ke sini, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya. Jadi ini kan enggak, mereka lari ke Paris karena itu Bang, yang Abang bilang tadi. Gitu Bang. Ini argumentasinya menurut saya Pak Leo agak berat ya. Ya. Sekali lagi saya nggak punya pretensi kemana-mana nih. Ya. Karena begini Mas Sinsa, kalau yang saya lihat nih ya. Ya. Dari sisi pengadaan satelitnya bermasalah tidak? Pada dasarnya tidak. Tidak. Karena ada tadi perintah dari Presiden. Ya. Selamatkan. Ya. Walaupun tidak eksplisit menggunakan kata satelit, bisa saja selamatkan itu dimaknai sebagai pengadaan. Oke lah, pengadaan tidak bermasalah. Satu. Yang kedua, dari sisi prosedur bermasalah tidak? Tidak. Ya. Ada sprint. Iya. Tadi DPR juga sudah ada persetujuannya. Nah, iya. Dari sisi prosedur tidak bermasalah. Iya. Yang bermasalah ini, kalau yang saya coba pahami adalah dari sisi besaran anggaran yang di markup itu. Gini, secara Bang. Gila-gilaan, ugal-ugalan. Nah, ini kalau Abang mengatakan nggak ada itu seperti gitu-gitu, kenapa saya katakan berat? Iya. Ini yang mengatakan kerugian ini BPKP. Begini saya jawab. Bahkan tanda petik Indonesia seperti dihukum di Singapura. Begini, ini saya jawab. Iya. Kalau di pengadilan arbitrase itu, hukum acaranya tidak lihat fakta-fakta seperti dalam hukum acara pidana. Iya. Ya. Jadi dia hanya lihat invoice, dia lihat apa. Iya, tapi ini kan tipikor. Begini. Ini soal di tipikor. Tipikor itu syarat mutlaknya adalah kerugian material. Kerugiannya nyata. Saya kembali dulu ke yang Abang bilang tadi, ya. Baru saya jawab ke situ. Ya, yang istilah kerugian. Yang di dalam patokan BPKP itu adalah 20 juta sekian, itu adalah nilai kontrak, Bang. Jangan salah ya, bukan markup. Di halaman 1 sampai halaman 57, LHP BPKP tahun 2021 dikeluarkan di bulan Agustus. Tidak ada satupun diksi yang mengatakan adanya sebuah markup. Nggak ada, Bang. Saya baca itu udah 10 kali lebih. Ya, artinya saya udah katam di situ. Ya, tidak ada dalam LHP BPKP, saya kan udah kirim tadi. Tidak ada bunyinya bahwa di situ ada markup. Ya, jadi ngomongan kemarin kan ada podcast tuh dari Mahfud MD. Dia bilang katanya beli di Pasar Senen, kata BPKP. Saya cek LHP BPKP, ternyata nggak ada. Bohong dong, saya bikin surat hak jawab ke Kompas. Akhirnya muncul, mereka sanggah. Terakhir Mahfud bilang lagi, ada di Glodok. Sekarang gini, jangan kita bicara soal kerugian ke situnya. Negara ini belum pernah bayar kerugian negara. Kas uang negara pindah ke vendor pihak ketiga atau mengalir ke Pak Leo. Buktinya Pak Leonardi adalah satu-satunya mungkin tersangka yang dituduh ratusan miliar. Tidak ada rumahnya digeledah, tidak ada disita rekeningnya, tidak ada mobilnya karena disita. Belum dibayar itulah Navajo menguber-nguber aset Indonesia. Ya. Dan hasil uberan itu begitu diangkakan, itulah kerugian Indonesia. Itu begini. Navajo punya hak, merasa punya hak paling tidak untuk nguber-nguber aset Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia sudah mengeluarkan laporan kinerja. Begini, ini saya jawab. Iya. Kalau kita bicara norma. Kalau bicara norma, putusan MK nomor 25 tahun 2016. Kerugian itu adalah actual loss, bukan perkiraan BPKP, bukan juga perkiraan dari siapa penyidik. Ya, bahkan menetapkan, mendeklar sebuah kerugian adalah BPK, bukan BPKP. Ya, BPKP namanya. Ya, jadi yang Abang sampaikan tadi, peristiwa ini nggak ada pidananya, Bang. Ya, kalau mau dibilang, oh enggak, ini kerugian negara. Dari mana? Negara memang udah diambil asetnya sama Navajo. Mana bisa dia ngambil aset kita? Kan kita nggak bisa aset diplomatik disita. Ya, mereka mau datang ke Indonesia. Saya udah sampaikan kemarin dengan penyidik. Saya tahu ada jawabannya. Ini solusinya sebenarnya sederhana. Ya, ini kan kita punya ahli-ahli hukum ya. Sederhana. Gugatan perdata, jawabnya adalah gugatan perdata. Kita kan ada inspektorat, audit aja lagi ulang. Kembalikan tuh barang, kalau bukan sebaliknya diperiksa-periksa. Ya. Kembalikan barang itu,
audit ulang. Kalau nggak sebelum dibalikin, audit ulang. Ya, dia audit, dikeluarkan dari inspektorat. Pak Leo pernah cerita nggak Bang tentang Anthony Thomas van der Heyden ini sehebat apa itu di kementerian? Begini, Pak Leo itu, saya kan sudah sering selama 7 bulan ini intens bicara. Ya, Pak Anthony itu hanya sekedar kenal sebagai ahli saja. Yang mendatangkan dia ke Indonesia bukan siapa? Pak Leo. Siapa? Bahkan bukan Pak Leo. Nah itu saya belum apa ya, arti belum mendalami. Tapi yang jelas bukan Pak Leonardi. Ya, Pak Leonardi ini hanya sekedar begitu saja kenal. Ya, itu bukan teman, bukan kerabat, bukan juga itu teman dalam tanda petik kerjasama, enggak. Ya. Bahkan dengan Gabor juga dia nggak kenal. Saya coba cari tahu, siapa tahu ada di Google nih, Anthony. Saya setelah dulu ya. Ya. Saya pengen kasih tahu ke Sobat TN bahwa yang disebut Mas Reza tadi, Anthony Thomas van der Heyden, itu adalah salah satu dari 3 tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung di proyek pengadaan satelit ini. Jadi 2 warga negara asing, Anthony Thomas van der Heyden itu warga negara Amerika, satu lagi Gabor Kuti, dia adalah CEO dari Navajo tadi, yang berselisih dengan kita, dengan pemerintah. Yang ketiga ya Pak Laksamana Muda Purnawirawan Leonardi ini. Gitu. Iya. Betul gitu kan? Betul. Nah, kalau dari paparan Bang Rinto tadi, yang tertangkap kesannya ada semacam orkestrasi katanya itu yang cuma menyasar untuk ujungnya yang kena cuma pejabat pembuat komitmen nih. Karena ada tangan yang semetrai itu aja. Karena itu aja jawabannya. Karena ini kan sebenarnya gini, saya harus terbuka juga nih depan Bang Ihsan sama Bang Reza ya. Ini ceritanya sebenarnya sederhana ini. Ya. Ini karena ada gugatan yang di Paris, rumah kita mau disita yang di Paris, panik yang di Kejaksaan Agung. Udah tersangkain juga tuh. Ya, tersangkain siapa tuh? Siapa? Oh, ini ada namanya, ada tekennya di atas materai. Itu aja sebenarnya. Kalau kita bicara soal istilah pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor, pasal 2 tentang perbuatan melawan hukum. Ada nggak yang dilanggar di sini? Di 1 Juli 2016 tanda tangan kontrak belum ada. Enggak, yang benar Oktober udah cair. Anggaran DIPA baru diteken. Itu sebelum teken, Pak, ini boleh nggak kepada atasannya? Boleh nggak ini gini? Gimana? Laporan dia. Secara lisan baru tertulis, ada nih tanda tangan tertulisnya. Boleh diteken gitu. Baru tekennya. Pak Leo lapor nggak ke pengguna anggaran Menhan ya? Itu ya udah lapor. Bahwa saya belum berani teken nih karena DIPA-nya belum ada gitu. Jadi yang di Juli itu belum ditindaklanjuti lagi. Gini, Pak Leo itu termasuk pejabat administratif yang ketat. Jadi makanya dia di situ sebagai kepala Baranahan. Itu kan anggaran di situ bukan ratusan miliar, triliunan itu. Ya, artinya apa? Dia dipercaya sebagai orang yang kredibel, kompeten, kredibel. Jabatan di lain itu adalah kepala badan sarana pertahanan. Iya, kepala badan sarana pertahanan. Kemenhan. Pak Leo adalah pejabat yang kredibel, ya, tegak lurus administrasi. Jadi waktu proses ini 1 Juli ini yang katanya nih, nggak teken, ada buktinya, kita pegang semua, ya, yang katanya nerima barang si A, si B, si C itu juga bukan pihak Pak Leo nggak tahu di situ, ya, malah setelah itu terjadi di awal 2017 Bang, Pak Leonardi bikin surat untuk ini berhenti dulu deh, ini belum jelas nih apanya, gitu. Lagi nih Bang, situasinya. Anggaran maksudnya. Kalau awam, mungkin akan bisa memaklumi. Orang tidak tahu kok. Kan kalau awam nih. Tapi kalau dibawa ke pembahasan tentang mensrea, mensrea, oke. Tidak tahu itu tetap kena. Sepanjang memang peristiwa pidananya ada. Dalam kasus ini, peristiwa pidananya kan ada. Tidak ada. Bagaimana nggak ada? Anthony siapa tadi namanya itu udah dipidana? Enggak, gini Bang, itu perkara yang lain dia. Yang ingin saya katakan itu yang lain. Lagi perhitungan BPKP yang tadi saya sebut. Masa kemudian kita menganggap BPKP mengawang-awang, Bang? Begini Jadi Bang. Sedikit lagi. Ya, boleh. Saya pakai asumsi dulu nih. Ya. Peristiwa pidananya ada. Tinggal lagi
seberapa jauh Pak Leo atau terdakwa mengetahui, menghendaki, bahkan merencanakan peristiwa pidana itu. Mens rea yang paling rendah itu apa? Negligence itu apa? Klaimnya tidak tahu, tapi peristiwa pidananya ada. Jadi terdakwa kasus apapun, sepanjang memang peristiwa pidananya ada, lalu terdakwa mengatakan saya tidak tahu, itu kena, Bang. Begini, kita kan bicara norma aturan, ya itu argumen abang kan kita hargai, tapi kita bicara argumen norma. Ya, mau 1000 pun bukti yang ditumpuk, dibuat dalam narasi atau cerita bahwa ini ada kerugian negara. Pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor, syarat mutlaknya adalah kerugian material. Ya, nah jadi gini, yang abang sampaikan itu kan satu peristiwa atau rangkaian, ya rangkaian. Oh ini ada mens rea-nya nggak? Begini, kalau kita bicara ke sikap batin atau mens rea, Pak Leo di sini ini menjalankan struktur organisasi. Dia hanya bekerja sebagai pejabat pembuat komitmen, bukan menunjuk pemenang, bukan juga dia menerima barang. Dia tidak berwenang menerima barang. Artinya, kalau mau bicara pasal 55 KUHP, ya kan ada di situ siapa yang menyuruh, siapa yang disuruh, siapa yang turut serta. Nah, kita bicara ke situ, kan artinya tidak ada cerita bahwa proyek ini bisa berjalan hanya dengan tanda tangan Pak Leo. Artinya, ya kalau dari segi pembuktian itu terlalu jauh mens rea. Kalau saya bilangnya gini, hukum administrasi sebagai primum remedium harusnya itu diaudit dulu barangnya berapa yang layak, misalnya 1000 masuk barang, 600 diaudit layak, 400 ini barang rongsokan pulangin, bikin berita acara, 600 dibayar. Harusnya seperti itu, kan ada panitianya. Dan itu bukan tugasnya Pak Leo. Itu menjadi catatan, Bang. Kalau hitung-hitungan saya ini, untuk pembelaan dirinya, Pak Leo jangan bicara atau menyinggung tentang mens rea. Begitu Pak Leo mengatakan, saya tidak tahu, itu berarti mens rea-nya ada. Tapi mens rea level bawah. Secara tidak langsung, pembelaan macam itu akan meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwa pun mengakui bahwa peristiwa pidananya ada. Satu ya. Dengan demikian, ketimbang berdebat atau berargumentasi di ruang sidang tentang ada atau tidaknya mens rea, tahu atau tidak tahu, Pak Leo, tanda petik, cukup berjuang meyakinkan tidak ada kerugian negara. Titik. Itu deh saya setuju. Artinya gini, sebenarnya saya kembali lagi ke hulunya. Ini kan ada diskresi. Presiden. Arahan presiden itu aturan loh. Norma. Artinya itu ngomong-ngomong ada tulisan rahasia sekarang diekspos ini nggak masalah. Loh, ini kan kita dapat dari klien kita. Saya kan di sini dalam istilah tanda petik ini kan udah dibuka sama mereka. Enggak membocorkan rahasia. Enggak, karena ada tulisan rahasia. Enggak, nomornya kan enggak ada. Oh iya. Nah, itu nomornya enggak ada. Makanya saya buka yang di akhirnya kan. Artinya gini, Bang. Kita bicara soal asal muasal. Kenapa masalah nih? Ada. Ya ini perintah presiden. Presiden siapa? Yang sebelumnya. Kalau seperti itu, saya ini bukan bermaksud memojokkan. Saya juga respect dengan Pak Jokowi. Tapi maksud saya harusnya kalau ada masalah begini, ini dirembuk. Artinya apa? Diselesaikan dengan cara yang diatur di dalam undang-undang. Apa itu? Kan kita ada punya hukum administrasi pemerintahan. Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Artinya diaudit dulu dong. Ya, baru diselesaikan. Ini kan karena peristiwa ada gugatan di Paris, itu udah menang, Bang. Ya, karena itulah ada orang yang panik, udah TSK-in aja. Maksudnya apa? Biar ngunci itu si Napayo itu. Biar dia nggak bolak-balik sana sini. Sebetulnya saya mau tanya tuh, tapi ya pastilah di luar kapasitas kita juga. Ya. Ini perintah yang wajar tidak dari seorang presiden pada saat itu? Atau perintah yang berlebihan? Begini. Ini mirip-mirip pengadaan wush gitu loh. Ya, kalau ini akhirnya jadi persoalan hukum harusnya, kita kan bicara ke asas kita, norma kita. Bahwa semua warga negara bersamaan
di depan hukum. Kedudukannya di depan hukum. Artinya kalau ada persoalan begini, semua diperiksa dong. Termasuk? Ya, termasuk yang buat arahan ini. Itu. Nah, kalau ada sekarang begini, juga ya? kalau misalnya nih, ya, kalau katanya ada persoalan, kan nggak bisa serta-merta ada orang katanya dituduh merampok uang negara ratusan miliar, bisa sendirian. Nah, dari situlah kita harusnya masyarakat, ya, saya di sini datang ke podcast, jernihlah kita, ya. Pak Leonardi ini bisa nggak kira-kira begini, seorang diri dijadikan apa namanya tumbal. Kalau memang ada masalah harusnya coba kita rembuknya dalam istilah apa? Undang-Undang 30 tahun 2014. Di balik kasusnya, kalau tadi kan Mas Insan bertanya, ini ada apa sih? Kalau sekarang saya ubah. Ini sudah 7 bulan, terkatung-katung nasib orang ini di ruang tahanan. Ruang tahanan mana? Di Pomal. Ditahan itu. 7 ditahan bulan. Bukan di rumah, itu ditahan. Iya, 7 bulan terkatung-katung nasibnya di sana. Persidangan tidak kunjung dimulai. Ada apa itu? Nah, itu dia. Saya kan terakhir 2 minggu yang lalu saya telepon kejaksaan. Ya, dia juga bingung. Artinya dia juga nggak bisa jawab kapan sidang. Saya tanya kapan sidang. Ada mungkin diketahui atau tidak oleh PH rencana mengajukan? Saya udah baca. Saya tadi kan udah jawab sama Bang. Saya udah baca. Ini kan biar si Gabor berhenti aja. Ya. Karena situasi seperti itu, dan mungkin saja yang saya baca ini ada hubungannya dengan upaya kasasi pihak Napayo di Paris. Itu yang saya baca. Saya kan sederhana lihat perkara ini. Atau begini, sedikit Mas Insa. Iya. Entah diketahui atau tidak diketahui oleh tim PH, mungkin Pak Leo sedang mengupayakan ada abolisi kah itu, dan itu sedang berproses di meja presiden. Jadi 7 bulan itu barangkali menunggu. Itu cakep itu. Cakep itu. Jadi gini, kita juga kan nggak diam. Ya, sekarang kan ada istilah yang semua kita sama-sama paham. Saya kasih tahu dulu, saya tegaskan. Ini tidak ada pidananya. Ini perkara perdata. Ini kenapa jadi pidana? Karena itu biar berhenti si Napayo. Tapi Kejagung tetap bilang ada pidana kan ya tadi itu? Itu hayalan dia. Minta aja SPM-nya, mana kwitansi pembayarannya. Ya, itu nggak ada. Itu hayalan mereka. Yang menyalahi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tidak ada. Nggak ada. Buktinya udah saya jawab, ya kan? Nggak ada. Faktanya seperti itu. Kembali ke maksud cerita dari Bang Reza. Kami udah buat surat. Ya, satu soal permohonan seperti itu udah ada. Tapi yang lebih pas lagi kan no viral no justice. Kita viralin. Dan kami juga udah buat ya petisi. Ya kalau ini nggak ada pidananya bebaskan Pak Leo. Dia 36 tahun ya klien saya mengabdi bagi negara ini. Ini berharga nggak bagi negara ini? Ya. 36 tahun masih tinggal di rumah dinas. Dihargai nggak kejujurannya di negara ini? Ini kalau saya bilang betapa mengerikan penegakan hukum di Republik ini. Bang, jadi udah menulis surat permohonan abolisi? Pak Leonardi lewat keluarga sudah. Ya. Itu dugaan saya. Kenapa sampai 7 bulan belum juga ada kepastian? Nggak ada kepastian. Ya. Entah deponering, ya. Entah ini mau kapan sidang, saya nggak tahu. Bahkan Nadiem aja udah disidang berkali-kali. Ini sidang belum pernah. Coba. Berarti begini. Perkiraan lagi-lagi hanya perkiraan. Iya. Barangkali ada juga lembaga. Saya tidak bicara individu, tidak bicara keluarga nih. Iya. Ada juga barangkali lembaga yang memang ingin agar Pak Leo ini tidak dipidana. Lembaga. Ya saya nggak tahu lah lembaga apa itu. Saya nggak tahu. Tapi kalau saya ditanya hati kecil saya kan udah lihat ini berkasnya. Ya mau satu begini, satu truk pun dikumpulin itu. Cuman satu, kita kan taat norma, taat asas. Kerugian negara harus aktual. Udah ada kwitansinya pembayaran, sudah ada yang terima transferan, ada aliran dana, itu aja. Artinya ada negara dirugikan, ada yang diuntungkan, pihak ketiga, ada orang yang menerima kekayaan di sini. Ada yang menerima aliran uang. Ini kan nggak ada semua. Artinya ini tidak ada pidananya. Ya, selesaikan dengan cara yang diatur undang-undang. Terlepas ada atau tidak ada pidana, ini awalnya dari audit BPKP ya. Awalnya gitu. Iya. Jadi batu pijakan. Iya, batu pijakan ya. Dari audit BPKP, lantas temuan nih.
Iya. Ada begini kan? Iya. Temuan itu diserahkan oleh BPKP kepada kejaksaan. Kejaksaan. Dan gini, biar tahu Abang nih, ini kita kan biar objektif. Kan Iya, Abang iya. objektif di sini Iya, kan. iya. Jadi begini, Bang, saya sampaikan, audit LHP BPKP itu basis datanya dari mana? Dari BAP. Dari BAP. BAP. Lihat itu kalau nggak percaya. Baca dong datanya. Kalau memang saya katanya, oh nggak bener tuh perkataan atau statementnya dari penasihat hukum Pak Leonardi, begini. Ada kerugian kan katanya kan, 300 miliar, 20 juta dolar kan. Ada transferan negara di situ. Ada SPM-nya. Ada bukti transfer, kwitansinya. Kan nggak ada. Yang ada itu yang disebut putusan. Putusan itu dijadikan LHP. Baru BHP si A, si B, itu pegang semua. Kan ada di halaman 28 sampai sekian. Ini saya baca ada markup nggak ada disebut itu. actual loss, Iya. potential loss, sama satu lagi nih saya lupa tadi sebut. Potensi membayar. Estimasi kerugian. Halaman 54. Estimasi. Itu kata siapa? Iya, BPKP. Estimasi, baru estimasi. Estimasi, perkiraan. Coba, bukan ada contoh dari rekening negara, dari kas negara, udah dibayar kenapa yuk nih, udah ditransfer 300 miliar, itu nggak ada. Makanya, memang belum dibayar, tapi statusnya utang. Itulah yang membuat sekarang kalau Indonesia utang, ini nah, diuber oleh nafas karena Indonesia berutang. Kita balik ke undang-undang soal keuangan negara. Istilah aset atau hutang itu dicatat oleh negara. Siapa itu di dalam nomenklatur itu dijadikan aset. Itu dicatat nggak? Nggak dicatat, Bang. Kerugian negara itu apa, Bang? Kerugian negara adalah kekurangan bayar atau yang Abang bilang tadi. Itu dicatat di situ. Itu nggak dicatat, nggak pernah ada. Udah nggak pernah ada, dianggap ada. Lalu dikarang-karang dibilang ada kerugian negara. Bang, tersangka ada 3. Pak Leonardi, Gabor Kuti, Anthony Iya. Thomas van der Heyden. Iya. 2 ini kan WNA nih. Iya, yang 2 ini di luar negeri kan. Iya. Ada dengar-dengar nggak bahwa untuk yang 2 ini akan segera dipengadilankan? Mungkin in absentia atau apa? Ada dengar-dengar? Ya kan begini, saya kan nggak mau komentari lebih jauh soal yang 2 orang itu. Saya nggak bela. Tapi dalam situasi ini Pak Leonardi menyampaikan, kan waktu kejadian ini kan hanya gini, Bang. Kita balik lagi ke kejadian itu. Waktu ini peristiwa terjadi. Kan Pak Leo itu hanya 2 tahun di situ. Anggaran taken Oktober 2016. Ya. Berjalan sampai pensiun itu bulan Juli, Bang, bulan 7. 7 tambah 2 bulan, berarti artinya 9 bulan. 9 bulan Pak Leo masa aktifnya di situ kan. Dari 9 bulan ini ngapain aja Pak Leo? Pak Leonardi, klien saya. Dia udah bikin surat. Berhenti dulu. Karena anggaran belum ada. Dia udah bikin surat. Ada sama saya faktanya. Dah. Terus masalah apa tadi yang Abang bilang? Masalah bahwa Napayo ini dianggap selesai apa belum? Enggak. Sampai di sebelum di pensiun, Pak Leo itu udah berusaha untuk mengadakan rapat untuk menyelesaikan ini. Ternyata masa pensiun selesai, tak pernah selesai. Akhirnya di masa tuanya, masa pensiunnya ini, Bapak itu ditarik-tarik, diseret-seret masalah ini. Kalau menurut Abang Pak Leo tidak sepatutnya diseret-seret ke pidana seperti ini, Iya. maka Gabor Kuti dan Anthony pun tidak sepatutnya dipidana dong. Begini, kalau kita bicara soal asas hukum kita ini kan ultimum remedium pidana. Ya. Lebih dulu premiumnya apa? Administrasi perdata. Kalau dia bikin perdata ya perdata lah jawabnya. Artinya begini, aset diplomatik tidak bisa disita. Betul. Ya kan ada konvensi Jenewa di situ. Seluruh Indonesia ini asetnya di luar negeri nggak bisa disita. Ya. Berarti kemungkinan adalah aset yang ada di dalam negeri. Sita jaminan di dalam negeri bisa nggak diambil? Nggak bisa. Artinya Bang, tidak akan mungkin Napayo bisa memenangkan pertarungan melawan negara sebesar kita ini. Ya, Napayo itu berangkat dari negara kecil, Bang. Ya. Dan itu juga tidak benar kalau dia punya kuasa, dia begitu. Ya kalau mau tangkap aja dia, kami juga nggak bela kok. Bahkan Pak Leo sampai hari ini
tidak pernah menganggap bahwa pekerjaan ini sudah selesai. Pemerintah Amerika Serikat itu membekukan aset Rusia yang ada di sana, yang ada di Amerika. Ya. Kok bisa? Karena aset yang dibekukan bukan merupakan aset diplomatik. Iya. Kalau aset diplomatik nggak akan bisa. Iya, betul. Nah, kalau Navajo mau kerja keras mencari-cari aset Indonesia di luar negeri sana, yang bukan merupakan aset diplomatik, barangkali bisa. Kenapa? Iya. Karena Singapura udah mengatakan, bayar, Indonesia bayar ke Navajo. Makanya begini, tangkisannya, saya kan tadi bilang solusinya. Kita kan menganut ada undang-undang yang kita sepakati tahun 99, namanya Undang-Undang Arbitrase. Ya. Kalau ada manipulasi, ada di situ kebohongan, itu kan lewat jalur perdata, Bang. Bukan pidana, itu maksud saya. Yaudah itu, ya. Bang. Ini Ya. kalau diterusin nggak kelar-kelar nih, karena Ya. masih prosesnya masih gantung kan. Iya. Publik sebenarnya menunggu-nunggu nih kalau ini kan. Iya. Jadi ya terpaksa kita sudahi dulu aja deh Mas. Siap. Ini. Mungkin kalau ada perkembangan lagi yang cukup signifikan kita bisa angkat lagi. Iya. Nah pasti proyek satelit yang mungkin mengawang-awang buat orang kalau Iya. udah dengar tadi ini bincang-bincang kita lebih paham bahwa ini penting banget gitu untuk keamanan negara. Adanya di proyeknya makanya di Kementerian Pertahanan. Bahwa tadi Sobat TN sudah dengar panjang lebar pemaparan penjelasan dari penasihat hukumnya tersangka Laksamana Muda Purnawirawan Leonardi. Silakan aja disimak. Sembari ya kita tunggu kelanjutan dari proses hukum ini gimana. Bahwa tadi juga disebut-sebut Pak Leonardi sudah menulis surat kepada Presiden untuk pengajuan abolisi. Nah itu kan juga kita tunggu-tunggu gimana ujungnya semuanya. Sudah? Kita nggak boleh ngeramal ya, kira-kira sikap Presiden seperti apa. Iya. Tapi ini tanggapan terakhir dari saya. Ya. Udah ya, jangan panjang-panjang. Ya, Oh, ya. satu saya tegaskan di sini tidak ada kerugian negara. Ini tidak ada kejahatannya. Yang kedua, Pak Leonardi tidak menerima sepeser pun uang di sini. Ya, tidak ada dia bertambah kekayaannya. Yang benar hidupnya sederhana. Ya. Yang ketiga, negara kita menghargai tidak orang-orang yang jujur, yang bekerja untuk kepentingan negara. Sudah di adendum proyek, ya. Bahkan proyek itu dia hanya menjalankan perintah, ya. Artinya dia tidak berwenang untuk menolak perintah. Kira-kira begitu. Dan saya minta, ya, masyarakat termasuk pemimpin kita, Presiden Prabowo, tolong jernihlah melihat ini. Kita hanya minta lihatlah persoalan ini secara utuh dari semua pihak. Dan ya semoga masyarakat juga bisa lihat ya secara luas bahwa perkara ini tidak seperti yang dituduhkan. Ya Pak Leo ini sampai hari ini masih ditahan, tidak tahu kapan sidangnya. Ya. Kurang lebih begitu, Bang. Makasih. Kita juga menunggu perkembangan sikap dari Kejaksaan Agung kita nih. Ya. Bahwa Abang juga sebagai penasihat hukum udah berusaha untuk menjelaskan versi Abang tapi ya, versi penasihat hukum ya. Kita juga bisa tangkap itu. Tinggal Kejaksaan Agung nih yang nampaknya untuk kasus ini memang kurang publikasinya ya, atau karena terlalu mungkin relatif elitis kasusnya kali ya, mungkin jadi nggak terlalu terpublikasi kan ya. Ada ngeri-ngeri sedap juga sih mengekspos ini besar-besaran. Kita semua menunggu nih bahwa Kejagung apa yang akan diambil tindakannya terhadap kedua tersangka yang lain yang bukan WNI itu WNA itu kan. Iya. Ada Pak Leo yang masih ditahan sampai sekarang udah masuk 7 bulan. Lebih ya. Sama itu ada 2 WNA yang mungkin aja ada peradilan in absentia atau nggak tahu karena belum ada sama sekali tuh info-info dari situ. Gabor ya, absensia. Tapi si Antoni kena. Nih, karena Antoni lagi ditahan. Gini, tidak ada berkas Gabor dalam berkas perkara. Oh ya? Abang tahu itu. Wah, itu bener itu ceritanya. Ya udah, saya tutup aja ya. Karena akan panjang-panjang lagi nih kan dan mungkin akan berputar-putar lagi dengan argumentasi yang mungkin mirip-mirip. Jadi Sobat TN silakan aja dicermati, coba-coba pahami segala macam itu cerita yang tadi itu dikaitkan dengan bacaan-bacaan Sobat TN tentang kasus ini. Jadi supaya lebih pas gitu ya pemahamannya. Jadi saya mewakili kita semua di sini, ada Mas Reza, ada Bang Rinto. Kita pamit undur diri dan tabik.